Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 16 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pasangan yang Serasi. Pasangan yang serasi. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada sendiri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami para sahabat seperjalanan boleh belajar tentang rancangan Allah yang demikian luar biasa, dengan Allah menciptakan sepasang-sepasang atau sebuah hubungan relasi satu dengan yang lain yang dilakukan dengan sangat indah dan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau bicara tentang pasangan yang serasi, pasti ada dalam pikiran kita itu adalah pasangan antara seorang wanita dan lelaki yang sedang berpacaran ataupun mereka yang sudah berumah tangga. Namun kita berbicara tentang pasangan yang serasi di dalam banyak aspek. Di dalam banyak aspek kehidupan bahwa kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mari kita belajar dari tubuh kita yang sudah Tuhan rancang. Di dalam tubuh kita itu ada sepasang-sepasang yang sudah kita gunakan sekian lama sampai pada hari ini dan waktu-waktu kemudian. Bagaimana kita punya sepasang tangan yang tidak pernah bertengkar satu dengan yang lain, saling menopang, saling kemudian menolong. Ada yang mengatakan tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Itu persoalan lain, itu masalah budaya. Namun pada dasarnya tidak ada yang lebih baik. Sepasang tangan Tuhan ciptakan. Yang tidak baik kalau tangan Anda kotor, kemudian memegang makanan lalu makan, itu tidak baik. Itulah budaya. Sepasang kaki Allah sudah rancang sedemikian rupa. Kita berjalan itu kaki tidak pernah bertengkar satu dengan yang lain. Mau siapa duluan? Mereka berjalan bergantian, mereka saling menopang, mereka saling mendukung untuk tubuh yang ada di atasnya. Sepasang kaki punya tanggung jawab yang sedemikian luar biasa. Tidak ada sepasang kaki sendiri itu saling menginjak lalu ribut kedua kaki kita. Tidak pernah. Sepasang mata kita juga serasi, indah luar biasa. Sepasang telinga kita, Allah sudah menciptakan sedemikian luar biasa. Namun yang menarik dari sepasang-sepasang yang ada, tangan, kaki, mata, telinga, bahwa Allah itu hanya memberikan satu mulut. Artinya di dalam berelasi dengan siapapun juga, maka satu suara kesehatian itu luar biasa. Tuhan juga memberikan hanya satu otak, artinya harus satu pikiran. Tuhan juga memberikan satu jantung, artinya apa? Harus satu hati, satu suara, satu hati, satu pikiran. Itu yang Filipi 2 ayat kedua dikatakan. Filipi 2 ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itulah pasangan yang serasi. Hubungan yang tidak serasi tatkala tidak diikat oleh kebenaran-kebenaran firman Allah, maka itu menjadi sebuah permasalahan. Jadi bagaimana bisa serasi di dalam keberbedaan? Yaitu kita harus punya sebuah tujuan di dalam kebenaran. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa. Dan di dalam kebenaran firman Allah, bukan nafsu yang kita kedepankan, bukan kerakusan yang kita kedepankan, bukan keserakahan yang kita kedepankan, bukan sikap egois yang kita kedepankan, bukan sikap mau menang sendiri yang kita kedepankan. Namun bagaimana bisa saling menunjang, saling menopang, saling mendukung, saling membantu, saling memberkati. Maka itu adalah menjadi sesuatu yang sangat indah. Mari kita lihat apa itu bentuk-bentuk pasangan yang terjadi dalam kehidupan rumah, dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Yaitu suami istri. Bayangkan kalau tidak serasi yang terjadi keributan. Jadi
Pernikahan yang pertama bukan karena cinta seringkali bermasalah, karena cinta biasanya berbicara tentang selera dirimu, karena cinta hanya tentang berbicara yaitu kesukaanmu. Setiap relasi itu harus diikat yang pertama kali di dalam kebenaran, bukan di dalam cinta. Kalau di dalam cinta itu urusan perasaan dirimu, bukan perasaan bersama. Tetapi di dalam kebenaran, bagaimana mertua dan menantu bisa di dalam relasi dalam kebenaran, pasti menjadi pasangan yang serasi. Bagaimana bos dan pegawai bisa saling menunjang. Bagaimana siswa dan guru di dalam dunia pendidikan, mahasiswa dan dosen. Bagaimana antara pemerintah dan rakyat. Bagaimana antara hamba Tuhan dan majelis gereja. Bagaimana orang tua dan anak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini itu saling membutuhkan, saling terkoneksi. Bagaimana antara pembeli dan penjual. Jangan saling merugikan di dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tidak ada manusia yang hidup itu sendiri. Sekalipun engkau di hutan, engkau tetap membutuhkan pihak lain. Engkau tetap membutuhkan keteduhan dari pohon. Engkau tetap membutuhkan binatang yang mungkin akan diajak bicara, yang akan menjadi temanmu. Kalau seandainya tidak ada makhluk manusia di dalam hutan itu, biasanya manusia akan cari makhluk hidup untuk menjadi bagian daripada relasi, untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan hubungan, mengungkapkan saling menolong, dan yang lainnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pasangan yang serasi, tatkala kehidupan kita itu dengan sebuah keinginan yang niat yang baik, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, tidak didasarkan oleh cinta romantis, tidak didasarkan oleh karena suka dan tidak suka, tidak didasarkan oleh karena senang dan tidak senang, tidak didasarkan oleh karena nyaman atau tidak nyaman, itu orientasi dirimu, tetapi di dalam kebenaran. Tatkala engkau menjadi pasangan yang serasi, engkau akan berani menghadapi masalah bersama. Engkau akan bisa menanggung persoalan bersama. Engkau akan berlaku adil baik kepada dirimu maupun kepada orang lain. Sehingga keindahan-keindahan yang ada di dalam dunia ini bisa terjadi, bisa tercipta. Taman Eden yang pernah dirusak oleh Adam dan Hawa, itu bisa terjadi kembali di dalam dunia ini tatkala engkau menjadikan kebenaran lebih tinggi daripada cinta. Tatkala engkau menjadikan firman Tuhan lebih tinggi daripada kesukaanmu. Tatkala perasaan dan kehendak Allah dan pikiran Allah itu lebih tinggi engkau tempatkan daripada perasaan dan pikiran dirimu sendiri, maka engkau akan menciptakan di dalam dunia ini pasangan-pasangan yang serasi, hubungan suami istri, mertua mantu, bos pegawai, siswa guru, mahasiswa dan dosen, pemerintah dan rakyat, baik di dalam gereja, baik di dalam lembaga-lembaga manapun, baik di dalam bertetangga, baik di dalam kehidupan masyarakat antar negara. Semuanya akan indah. Karena mengapa? Karena engkau menciptakan sebuah kehidupan, yaitu pasangan yang serasi yang didasarkan oleh kebenaran, bukan oleh cinta, bukan oleh pikiranmu, bukan oleh perasaanmu, tetapi oleh kebenaran, oleh pikiran, oleh kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang kena COVID-19 dan tadi mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah negatif, saya sudah sembuh, terima kasih sudah mendampingi, mendoakan dan menguatkan saya. Kami bersyukur ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berita yang terbaru tatkala ada berita yang sembuh dari COVID, ini berita yang kena COVID. Biarlah Tuhan Kau juga akan jamah sahabat seperjalanan yang sudah hamba-Mu doakan juga agar diberi kekuatan ya Tuhan, diberi kesembuhan, diberikan pemulihan oleh Engkau sendiri. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang mengalami penolakan, yang merasa tidak dihargai, yang dihianati, yang kehilangan, yang merasa tidak percaya diri karena kekurangan cacat fisik atau sakit penyakit atau kelemahan tubuh tertentu. Ya Tuhan, biarlah para sahabat seperjalanan yang mengalami trauma-trauma seperti demikian boleh memandang Allah yang memiliki cinta, kasih, penerimaan, dan juga
kebaikan, anugerah karunia yang senantiasa diberikan kepada kami dengan semua yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh sahabat seperjalanan. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadilah pasangan yang serasi di mana engkau membangun hubungan di atas kebenaran, di atas kehendak Allah, di atas pikiran dan juga hatinya Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.